Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji program uji kinerja PPG dalam jabatan Transformasi Plus batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Sahid. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus batch 1 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saat ini saya menjadi salah satu tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Subulus Salam, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Mata pelajaran yang saya ampu di madrasah ini adalah mata pelajaran fikih. Dan pada hari ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk program uji kinerja PPG dalam jabatan Transformasi Plus batch 1 tahun 2025. Materi yang akan saya sampaikan adalah fikih kelas 6 semester 2 tentang khiyar dalam jual beli. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Untuk memimpin doa hari ini, Bapak mintakan kepada Ubay. Silakan maju. Silakan Ubay. Maju depan. Baca yang Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca surah-surah pilihan. Dan untuk surah pilihan hari ini adalah membaca surah Ad-Duha. Mari kita mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala al-akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ahmad Maulana. Hadir. Ahmad Mulyadi. Hadir. Amelia Jasmine. Aminah. Hadir. Fatih Rahmat Ubaidillah. Hadir. M. Rendi. Nia Ramadhani. Hadir. Nisrina Mara. Hadir. Nur Hafisah. Hadir. Noviana Rabbania Zahra. Hadir. Rehan.
Rizky Jamil Hanif. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Pada pelajaran yang telah lalu masih ingat kita mempelajari tentang apa? Tuh. Jual beli, betul. Nah, untuk lebih mengingat kembali, di sini ada video contoh praktek jual beli. Silakan disimak dengan seksama. Nah, itu tentang jual beli, diperhatikan baik-baik. Ya, boleh deh, gue bungkus. Wah, ini uangnya ya. Makasih ya, Bu. Kelihatan jelas. Buat kalian aja deh kaliannya. Kita lagi buru-buru nih. Makasih, ayo. Ini gimana? Wah, ada nusa semalam. Nah, teman-temannya datang. Kita jadi teman dua ya. Nah, agar-agar jeli. Dan satu lagi, tada! Gue cubit coklat Meleleh. Ini Ya. agak jadi kenyang gue. Ini yang paling seru. Cuma 500. Ayo, Ah. beli. Nah, bersaing jualan. Iya, bersaing jualan. Nah, Bapak paling suka di situ. Meleleh. Iya, teruskan. Semakin bersaing, bersaing. Nah, itu rezeki sudah diatur. Sahabat kita. Ada istilah saingan. Halo, datang Pak Ucok. Kaget ya? Maaf. Alasan Rara aja itu. Nah, kebetulan nih Bang Ucok, Siva sama Abdul juga jualan kue cubit. Nah, itu contoh teman yang baik. Makasih banyak Bang Ucok. Sama-sama. Siva. Raranya harus suka ya. Ingat kan semua? Ingatlah. Harus mengalami Jujur dan terpercaya. Iya di rumah. Nah, Raranya minta maaf. Gak apa-apa lah. Pedagang emang harus kreatif. Sesama pedagang kan harus saling bantu. Ah, itu betul. Harus saling membantu. Dagangan kita. Nih, ada hadiah buat kalian. Wah, makasih Tante, Kak Syifa. Kalian kan jualan. Nanti kalau dibagi gratis kan bisa rugi. Ah, Enggak lah, berbagi sama sahabat bakal bikin kita rugi.
Betul. Nggak cuma cari untung, Nah, betul itu. cari berkahnya. Cari berkah. Tante, kasih ya. Dan masalah ganteng. Mana? Iya, selesai. Jadi, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari video tadi? Ayo, siapa tadi tokoh-tokohnya? Abdul. Rara, betul. Nusa. Siva. Ada Pak Ucok, ada ibu-ibu yang pertama. Itu namanya tadi tentang jual beli. Nah, dalam jual beli tadi, itu pelajaran yang minggu lalu, jual beli itu rukunnya ada berapa? 5. Yang pertama ada si penjual, yang kedua ada si pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada alat untuk menukar, yaitu uang, dan yang kelima adalah ijab qabul. Nah, di situ di video tadi sudah lengkap kalimanya. Lalu kita memasuki ke pelajaran hari ini. Seandainya yang pertama ibu-ibu tadi tidak jadi beli, maka itulah pelajaran kita hari ini, yaitu khiyar. Kita memasuki materi hari ini, yaitu khiyar. Khiyar dalam jual beli. Nah, itu dia. Misalnya yang tadi seperti tadi di pasar nih, kan jual beli apa ini? Buah-buahan. Ada kakek-kakek, ada om-om, ada si penjual, jual beli, milih. Setelah dipilih-pilih, langsung beli. Satu. Kemudian yang kedua dipilih, merasa kemahalan, tidak jadi. 2. Yang ketiga, milih, beli sampai ke rumah ternyata ada yang kurang, kembali lagi. Nah, itu adalah termasuk dalam khiyar hari ini. Apa itu khiyar? Yang pertama dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama menunjukkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab sebagai nilai-nilai utama dalam jual beli. Harus jujur dulu. Misalkan seperti Bapak jelaskan kemarin, kalian beli pentol, kalian makan 10, bilangnya cuma makan 5. Itu bukan sikap jujur. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian khiyar sebagai salah satu ketentuan penting dalam transaksi jual beli. Apa nanti pengertian khiyar? Ada tujuannya. Yang ketiga, tujuannya membedakan macam-macam khiyar. Khiyar terbagi 3 ternyata. Ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita sudah menerapkannya, tapi kita tidak tahu istilah khiyar itu apa. Maka akan kita pelajari hari ini supaya bisa membedakan ketiga macam khiyar ini. Selanjutnya tujuan yang keempat, menganalisis kasus sederhana dalam jual beli yang melibatkan penerapan atau pelanggaran terhadap prinsip khiyar. Pas waktu kalian jual beli nanti kalian akan bisa menganalisis kasusnya ini. Oh, ini khiyar apa? Nanti bisa membedakannya. Selanjutnya, mensimulasikan praktek jual beli yang mengandung unsur khiyar dengan memperhatikan aspek kejujuran dan keadilan. Nah, nanti setelah mempelajarinya, kelompoknya sudah Bapak bagi kemarin menjadi 3 kelompok terdiri dari 4 orang. Pas ini, satu persatu kelompok nanti akan mempraktekkan jual beli yang mengandung unsur khiyar.
Tujuan pelajaran selanjutnya menyimpulkan pentingnya hukum khiyar dalam menjaga hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam Islam. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian khiyar. Apa itu khiyar? Ini dia khiyar artinya. Khiyar secara bahasa berarti memilih. Udah, itu secara bahasa. Kemudian dalam konteks jual beli, maksudnya dalam jual beli itu khiyar artinya adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli setelah transaksi dilakukan. Islam memberikan hak ini untuk menjaga keadilan dan menghindari penyesalan atau kerugian salah satu pihak. Jadi arti khiyar secara bahasa memilih, sedangkan dalam konteks jual beli dalam fikih artinya boleh melanjutkan atau membatalkan. Itu intinya arti khiyar tuh. Ini sudah secara tidak sadar kalian atau mungkin orang tua kalian juga pernah mengalami. Mungkin kalian juga pernah. Misalnya mau beli sepatu kemarin. Kan? Terus untuk adik. Tapi lupa ukuran kaki sepatu adik. Lalu bicara sama si penjual. Misalnya nanti ukurannya tidak cocok, saya kembalikan. Nah, itu khiyarnya nanti termasuk khiyar yang mana? Selanjutnya, ini dia macam-macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar syarat. Hak memilih yang diberikan dalam jangka waktu tertentu setelah akad dilakukan. Contoh, saya beli sepatu ini, tapi saya ingin mempertimbangkannya selama 2 hari. Maka selama 2 hari, ia masih boleh untuk membatalkannya. Itu tadi, misalnya kayak ukuran sepatu tadi. Tidak cocok. Kan itu termasuk khiyar syarat. Mengantuk ya, Sah? Oh, jam berapa malam tadi tidur? Aduh. Kemudian selanjutnya yang kedua, khiyar majelis. Yaitu hak memilih selama si penjual dan pembeli masih ada dalam satu tempat. Artinya belum berpisah. Masih di toko itu. Contoh, jika pembeli masih ada di toko, ia masih bisa membatalkan transaksi tersebut sebelum pergi. Artinya masih ada dalam itu masih boleh walaupun sudah dibeli. Yang ketiga adalah khiyar aib, yaitu hak membatalkan jual beli karena adanya cacat atau kerusakan pada barang. Contoh, seorang siswa membeli mainan, tetapi ketika dibuka di rumah ternyata rusak. Ia boleh mengembalikannya karena termasuk khiyar aib. Udah, diulang ya. Ubay, misalnya Bapak tanyakan, misalnya itu Ubay beli peci, kopiah untuk Umar, adik Ubay. Tapi lupa ukuran kepalanya berapa. Lalu ngomong sama si penjual. Misalnya ukurannya tidak pas, saya kembalikan. Itu termasuk khiyar syarat. Khiyar syarat, betul. Oke, selanjutnya. Aminah. Aduh. Misalnya Aminah beli lipstik. Iya, lipstik. Beli, tapi kan lipstiknya masih dibungkus. Sudah beli. Sampai ke rumah dibuka, ternyata lipstiknya isinya tidak ada. Itu termasuk khiyar. Ayo. Majelis. Aib. Khiyar? Aib. Nah, betul. Khiyar aib. Tapi misalnya tadi selanjutnya adalah beli baju. Beli baju tapi kan bajunya dibungkus. Kebesaran. Termasuk khiyar Aib. Majelis. Khiyar majelis. Tidak jadi
saat di tempat itu khiyar Majelis. Nah, betul, itu khiyar majelis. Bagus. Artinya kalian sudah paham. Nah, selanjutnya adalah dibagi kelompok. Kalian pilih teman-teman kalian siapa yang akan jadi penjual, siapa yang akan jadi pembeli. Kemudian dipraktekkan di depan kelas. Pilih dulu kalian dapatnya apa nanti. Sudah dibagi, silakan. Lalu temannya nanti akan menebak itu khiyar apa. Silakan dulu diskusikan. Coba dulu, dimulai dulu. Buat dulu suatu dialognya. Bilanya sudah siap, silakan maju. Siapa yang mau coba maju duluan? Apa perlu ditunjuk dulu kelompoknya? Woi, silakan Ubay. Dan siapa ini pembelinya? Pembeli. Penjualnya mana ya? Kita mulai ya, tunggu. Kak, saya mau membeli peci untuk adik saya, tapi saya tidak tahu ukurannya. Oh iya, kalau tidak cocok bisa kembalikan saja. Oke, makasih Kak. Harganya berapa? Harganya berapa? 20.000. 20.000. Belum bayar lagi, langsung ambil aja. Mana? Ada uangnya? Ada. Ya. Ya. Oh iya, bohongan. Oke lah, gak apa-apa. Oke, silakan Sa. Itu termasuk apa? Yang dipraktekkan tadi termasuk khiyar apa oleh kelompok Ubay? Khiyar? Syarat. Khiyar? Syarat. Nah, betul ya, syarat. Karena tadi apanya? Apabila tidak cocok akan dikembalikan. Bagus. Seterusnya siapa lagi mau coba? Kelompok Kisah? Nanti aja. Oke, baiklah. Berarti kelompok Novi. Silakan. Siapa yang jadi pembeli? Oh, Randy kah? Penjualnya Novi. Tunggu. Silakan. Kak, saya mau beli pewarna ini. Berapa harganya? 60.000. 60.000. Ya, saya akan beli. Tapi kalau rusak, saya kembalikan. Baik. Uangnya mana? Lupa lagi bayar. Oke, sudah. Oh, belum selesai kan? Terus sampai ke rumah. Itu kah? Oh, iya dites. Terus? Oh ya, tidak mau keluar warnanya. Terus? Oh, kembali. Baiklah. Kak, apa tak? Pewarnanya tidak bisa keluar. Ketahuan. Warnanya tidak bisa keluar. Ya tidak apa-apa, ini duit. Uangnya saya kembalikan. Oh, iya. Karena warnanya tidak mau keluar, akhirnya dikembalikan. Itu termasuk khiyar? Khiyar aib. Bagus. Yang pertama tadi kalian Pak Ubay, kelompok Ubay itu khiyar syarat. Kelompok Nopi itu khiyar aib. Oke. Terakhir, kelompok Aminah. Rapisah. Siapa yang mau jadi pembeli? Oh, Rizky ternyata. Kak, saya mau beli buku ini. Berapa harganya? 40. 40. Baik, saya beli. Nah, beli. Loh, berhenti ternyata orangnya. Balik lagi. Kak, saya berpikiran jadi tidak beli deh. Oh iya, tidak apa-apa ini.
Berubah pikiran lalu tidak jadi. Oke. Itu khiyar apa? Kenapa khiyar majelis? Betul, karena masih berada di toko. Bagus. Artinya kalian semua sudah bisa membedakan ketiga macam khiyar tersebut. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan mana yang termasuk khiyar syarat tadi, sudah bisa. Mana khiyar majelis, mana khiyar aib. Selanjutnya yang tadi Bapak bagikan silakan kalian coba jawab per kelompok, silakan diisi, dicoba dulu, diskusi berkelompok. Silakan dimulai. Wih, sudah cepat sekali kalian ini. Periksa dulu. Oke. Berarti sudah siap. Oke, kita tunggu kelompok yang lain dulu ya. Dua kelompok sudah? Apakah kalian sudah? Belum. Sudah? Oke. Sekarang silakan kelompok yang pertama. Apa perlu Bapak tunjuk yang maju duluan? Atau mau maju sendiri kelompoknya? Silakan. Kalian berempat laki-laki, maju duluan. Buktikan kalian bisa. Bagus. Silakan maju, ucap satu. Ini mulai sini dulu. Mulai assalamualaikum dulu kami apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rina membeli kotak pensil di toko. Saat sampai di rumah, ia membuka kotak tersebut dan menemukan bagian dalamnya retak. Ia kembali ke toko dan meminta untuk menukar barang tersebut. Pertanyaannya pertama, termasuk khiyar apakah kasus yang dialami Rina? Jelaskan alasanmu. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika menemukan barang rusak setelah membeli sesuatu? Jelaskan sikapmu. bagus jawabannya. Khiyar aib, karena barang yang dibeli rusak dan harus dikembalikan lagi. Jawaban yang kedua, mengembalikannya ke toko. udah? Sudah. Udah, beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Oke. Kelompok Novi, silakan maju berempat. Siapa yang mau berbicara? Anis. Ayo, Anis. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, baca dulu. Rina membeli kotak pensil di toko. Saat sampai di rumah, ia membuka kotak tersebut dan menemukan bagian dalamnya retak. Ia kembali ke toko dan meminta untuk menukar barang tersebut. Pertanyaannya, Termasuk khiyar apakah kasus yang dialami Rina? Jelaskan alasanmu. ya. Terus kedua, Apa yang akan kamu lakukan jika menemukan barang rusak setelah membeli sesuatu? Jelaskan sikap. jawabannya. Khiyar aib,
karena barang yang dibeli Rina retak atau cacat. Karena retak atau cacat. Bagus. Yang kedua. Kembali ke toko dan mengembalikan barang tersebut. Bagus. Ya, beri tepuk tangan dulu. Bagus. Nah, selanjutnya kelompok Isa, Mina, Vicky. Wah, kau ini laki-laki sendiri. Bisa. Mantap lah. Mau menyampaikan apa siapa? Oh, Isa. Silakan, Sa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, silakan. Rina membeli kotak pensil di toko. Saat sampai di rumah, ia membuka kotak tersebut dan menemukan bagian dalamnya retak. Ia kembali ke toko dan meminta untuk menukar barang tersebut. Termasuk khiar apakah yang kasus dialami Rina? Jelaskan alasanmu. Apa yang akan kamu lakukan jika menemukan barang rusak setelah membeli sesuatu? Jelaskan sikapmu. Nah, jawabannya. Khiar aib, karena barang yang dibeli cacat atau rusak. Mengembalikan barang tersebut karena tidak sesuai. Bagus. Ya, tepuk tangan lagi. Silakan kembali ke tempat. Nah, itu tadi. Kalian sudah maju per kelompok dengan jawaban kalian masing-masing. Untuk kelompok yang pertama tadi, kelompok Ubay. Pertanyaannya kan tentang masalah siapa tadi? Rina. Rina ngapain? Membeli kotak pensil di toko. Betul. Kemudian apa yang terjadi? Nah, lo lupa. Betul. Ternyata ada yang retak. Lalu dia kembali. Ya, itu termasuk khiar apa tadi? Bagus. Untuk jawabannya Bapak suka. Ternyata benar. Mungkin yang perlu adalah penjelasannya lebih ditambah, diperpanjang lagi untuk penjelasannya. Tapi jawabannya benar. Bagus. Kelompok kedua siapa tadi? Nah, kelompok kalian, Novi. Jawabannya juga bagus. Tinggal ditambah lagi penjelasannya supaya lebih lengkap. Kemudian kelompok ketiga. Bisa. Jawaban kalian juga sama. Bagus. Benar semua. Tinggal ditambah, diperpanjang lagi jawabannya supaya lebih lengkap. Dah, terima kasih. Nah, setelah sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, ternyata Bay. Silakan Bay. Mungkin sudah dicatat pertanyaannya tadi. Apa? Silakan ditanyakan. Pak, misalnya saya beli sepatu di pasar dan sudah setuju lalu bayar. Saat sampai di rumah, saya merasa kurang nyaman dengan sepatu itu. Lalu saya datangi si penjual tadi di pasar untuk bilang tidak jadi, tapi tidak ada khiar syarat. Bagaimana? Bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Ada yang mendengar tadi pertanyaannya? Apa? Diulang. Tadi misalnya Ubay beli sepatu pasar. Kan? Sudah beli sampai ke rumah. Ternyata tidak nyaman dipakai. Lalu dikembalikan. Tapi tidak ada khiar syaratnya. Kalau tidak ada khiar syaratnya bagaimana? Ternyata ada yang mau jawab. Silakan. Apa tadi jawabannya? Karena tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan karena tidak ada khiar perjanjian. Bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak ada. Oke, Bapak jelaskan. Jawaban Isa bagus. Jadi karena tidak ada khiar syaratnya tidak bisa dikembalikan, kata Isa. Jadi jawabannya bisa seperti itu, satu. Kemudian yang kedua, misalnya tadi seperti itu karena tidak ada khiar syarat, kita boleh datangi dulu si penjualnya. Datangi, bicara. Kalau si penjualnya mau atau bersedia, maka boleh dikembalikan walaupun tidak ada khiar syarat. Tapi kalau si penjualnya tidak mau,
karena tadi tidak ada khiyar syarat, kita tidak bisa mengembalikannya. Karena memang tidak ada khiyar syarat. Kecuali tadi, kalau si penjualnya bersedia, maka boleh. Bagus pertanyaannya, kritis sekali. Terakhir yaitu hikmah penerapan khiyar. Apa hikmahnya setelah kalian mempelajari ini? Kira-kira apa? Nah, jadi tahu arti khiyar, benar. Yang pertama dulu, hikmahnya adalah melindungi hak konsumen dan penjual. Artinya seperti tadi yang dijelaskan Ubay. Hak konsumen kan mendapatkan kenyamanan, sedangkan Ubay merasa tidak nyaman memakai sepatu tersebut. Maka khiyar inilah hikmah yang pertama, dan si penjual juga merasa nyaman. Hikmah yang kedua, mewujudkan kejujuran dan tanggung jawab dalam jual beli, supaya jual beli saling jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menghindari kecurangan dalam perdagangan. Biasanya ada tuh yang curang. Maka hikmah khiyar ini supaya menghindari hal tersebut. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya, khiyar memberi kesempatan yang adil bagi pembeli dan penjual untuk berpikir ulang. Misalnya tadi tidak jadi seperti Rizky tadi praktekkan, sudah jalan, tok, berhenti. Berpikir ulang, balik lagi, tidak jadi. Nah, itu supaya sama-sama nyaman antara penjual dan pembeli. Kesimpulan yang kedua, Islam mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan hak dalam jual beli, supaya sama-sama ada kejujuran dan bertanggung jawab, ada hak jual beli di situ. Si penjual sama-sama nyaman dan si pembeli merasa nyaman. Kesimpulan yang ketiga, setiap muslim sebaiknya memahami hak-hak ini agar tidak tertipu atau merugikan orang lain. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Selesai. Untuk pelajaran minggu selanjutnya adalah tentang masih berkaitan dengan jual beli, yaitu pinjam meminjam. Itu minggu depan. Nanti akan Bapak kasih PR untuk kalian. PR-nya yaitu tugas mencari kejadian-kejadian di sekitar kalian yang berkaitan dengan khiyar. Oke, itu masing-masing. Jadi misalnya ke warung, beli apa, khiyarnya apa, kalian catat. Selesai. Nah, untuk menutup ini, marilah kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.